Hai baking lover, ketemu lagi di YouTube-nya Tanya Vidya. Semua yang ingin Anda tanyakan terkait baking, pertepungan, dan produk-produk olahan cooking, boleh tanya di sini. Karena hari ini saya akan lagi bikin coklat moist cake. Saya udah siapkan resepnya ya, nanti tinggal baca di kolom description. Kalau Anda kelewatan atau belum ada di kolom description, bisa lihat di Instagramnya Chef Vidya. Ya, kenapa sih saya mau bikin menu yang choco moist cake hari ini, atau bisa dibilang moist cake aja? Tapi saya lebih suka yang coklat. Ini lebih mudah dibuat, banyak orang suka, dan hasilnya pun lebih jangka panjang, lebih awet ya. Nah, ini resepnya juga sudah saya buat, sudah saya siapkan. Di sini saya pakai tepung khusus untuk cake, yaitu tepung Yokozuna. Jadi tepung ini adalah tepung dari PT Sriboga Flour Mill. Dia memiliki inovasi yang luar biasa. Jadi kualitas dari produk di hari kedua lebih moist, hari ketiga lebih moist ya. Sehingga kalau Anda bikin marmer cake, lapis Surabaya sangat recommended banget. Anda bisa irit di kuning telurnya. Tapi tepung ini tidak ada bahan tambahan pangan macam-macam ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini itu memang dari modifikasi tepung yang diolah sedemikian rupa dengan kualitas mesin yang luar biasa dari PT Sriboga Flour Mill. Oke, sekarang saya gunakan aja karena kenapa saya hari ini bikin moist cake, dimana cake-nya itu kalau kita makan pengennya lembut. Lah, namanya dikukus kan pasti lembut, chef. Enggak, pernah coba nggak makan cake yang dikukus tapi masih di sini seret nih. Pas makan, jadi perlu minum air banyak. Nah, dari situ pilihlah tepung terigu yang tepat, karena tepung terigu itu dalam proses pembuatan cake adalah sebagai pemberi struktur. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, nanti saya buka buku saya akan bacakan fungsi dari tepung terigu itu apa sih untuk di produk cake Anda. Oke, kita mulai. Siap? Yuk. Bahan yang pertama adalah saya siapkan di sini ada dua tipe bahan, yaitu ada yang bahan kering dan ada yang bahan basah. Dimana yang bahan basah ini nanti kita akan gunakan untuk membuat produk ini jadi lebih moist, tapi juga mudah untuk diaplikasikan ya. Nah, ini saya sambil panasin air dulu, karena dalam resep saya ada air panas juga nih. Saya panaskan airnya kurang lebih sampai 90 derajat Celcius ya. Jadi kalau sudah mendidih, Anda boleh turunkan lagi suhunya. Oke, saya mulai dari mana? Bahan kering dulu deh, kita masukin semua di sini. Saya pakai tepung Yokozuna. Kalau Anda bingung pengen bikin produk yang soft seperti apa, di belakang sini juga ada nih bahan-bahannya ya, bisa dilihat. Oke, saya masukkan di sini ada kopi instan, soda kue, baking powder. Bahan-bahannya kemudian saya masukkan gula pasir. Loh, chef, gula pasirnya kok nggak dihaluskan? Nggak perlu, karena ini nanti dia akan larut sendiri. Dan nih sebagai kuncinya, karena saya pengen bikin cake yang warnanya agak hitam pekat, saya akan menggunakan dua tipe coklat. Jadi yang satu warnanya hitam pekat, yang satu lagi agak sedikit merah. Ini untuk dirasa supaya lebih oke. Yang hitam pekat saya gunakan untuk warna. Ini saya masukkan semua. Oke, karena nih cake anti gagal, ini saya aduk-aduk aja seperti ini. Nah, tuh udah tercampur rata ya. Ini bahan berikutnya yang kering sudah saya pisahkan. Ini tadi sudah saya panaskan ya, 90 derajat. Garamnya saya masukkan. Kemudian ini ada coklat fillingnya juga saya masukkan di sini. Whoops, terlalu bersemangat. Ya, jadi saya campurkan di sini coklat fillingnya. Oke, supaya dia larut sempurna. Oke, nah seperti ini. Nah, kenapa sih chef kok dikasih air panas? Kenapa sih nggak pakai air biasa? Terus kalau resep pakai air gini bagaimana? Nanti kualitasnya bagaimana? Nah, jadi air panas di sini fungsinya adalah untuk memperlunak si tekstur ya dari gluten itu sendiri. Jadi air panas ini nanti dia memperlunak. Bukan untuk ngelelehin coklat aja ya fungsinya ya, tapi juga dia punya fungsi lain, yaitu untuk memperlunak gluten supaya nanti hasilnya lebih moist. Tapi kalau Anda pakai tepung Yokozuna, harusnya sih moistnya jadi 2 kali lipat ya. Oke, ini sudah tidak perlu sampai rata-rata banget, karena nanti akan kita ratakan di wadah situ, di wadah bowl stainlessnya saya. Sekarang saya lanjutkan untuk yang ini dia. Ini saya masukkan semua. Ups, susu ya. Oke.
Nah ini kecampur-campur nggak apa-apa ya, karena ini resepnya cuma dicampur-campur doang. Kalau Anda nggak punya balon whisk, Anda boleh aduk pakai garpu. Oke, kemudian minyak. Nah, minyak. Kemudian di sini ada telur. Oke. Selesai. Ini kita aduk rata dulu. Jadi kenapa air saya tidak masukkan dari awal airnya, supaya dia nanti tidak bergerindil. Jadi ini kita campurkan rata dulu supaya dia tidak bergerindil. Nah, kita aduk-aduk terus di sini. Nah, oke, sampai rata semuanya. Nah ini akan ada gerindilan gula ya. Nggak apa-apa, gerindilan gula itu nggak masalah, nggak akan muncul bintik-bintik di permukaan dari si cake juga, jadi aman. Nah teksturnya akan seperti ini tuh, mengkilap sekali tuh, seperti ini teksturnya. Nah tekstur yang seperti ini belum masuk air ya, tuh, jadi dia masih ngikut sama masih kental. Kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan campuran tadi filling coklat, kemudian garam dan air panas ya. Oke, ini saya masukkan seperti ini, sangat mudah. Anda bisa gunakan dengan tipe kukusan apapun. Ini kita aduk-aduk. Nah ini kalau kita aduk-aduk, tadi gula yang berindil-berindil itu dia nanti akan larut. Nah, tapi kalau Anda mau gampang atau Anda punya tipikal gula pasir yang halus, boleh gunakan, atau mau di blender dulu silahkan. Saya nggak menyarankan pakai gula icing ataukah gula halus, karena resep ini sudah ada airnya, sudah moist, sudah ada susunya, sudah moist. Dikukus pula dia sudah lembut. Kemudian ada minyak pula dia sudah lembut. Jadi nggak usah khawatir, resep ini dijamin pasti lembut banget. Apalagi Anda yang suka bikin dessert box, kepengen jualan tapi nggak punya oven yang bagus, tapi pengen cake-nya moist, resep ini perfecto ya. Bisa dikatakan juga ini mirip seperti brownies. Nah hasilnya kalau sudah diberi air, oh ya, kalau udah dikasih air hasilnya gini nih tuh. Jadi tidak setebal tadi pada saat jatuh. Ini netes-netes. Saya venture banget tuh bakal jadi nggak sih, jangan-jangan nanti lembek, jangan-jangan nanti bantet segala macam. Saya sudah coba dan ini sudah dipakai di beberapa tempat untuk mereka jualan. Jadi untuk ngehack jualannya supaya karena nggak ada kukusan, nggak ada oven ya. Kalau mau beli oven investasinya cukup tinggi. Ini rekomendasi banget. Tuh. Nah, karena semengkilap ini, jadinya ini moist cake-nya emang bener-bener moist banget. Bahan baku ini atau adonan ini kalau Anda sudah selesai digunakan, atau sudah selesai diaduk, bukan digunakan, sudah selesai diaduk, dia bisa didiamkan dalam suhu ruang setengah jam ya, sambil menunggu kukusan yang lain. Nah, sambil saya manasin kukusan, saya poles loyangnya itu dengan minyak. Oke. Jadi resep-resep ini, balik lagi kalau Anda punya resep cake, itu tergantung dari tepungnya seperti apa, karena dari tepung yang berkualitas dengan bahan yang cukup murah itu juga hasilnya pasti soft banget dan lembut ya. Ini semua kita poles di sini sampai rata. Kepoles minyak, bukan polesan margarin atau polesan loyang. Ini kita poles semuanya di sini supaya nanti pada saat dikeluarkan jauh lebih mudah, karena ini dia kukus ya. Kalau dikukus itu paling enak sih menggunakan minyak. Ini saya gini kan supaya dia bisa turun si minyak-minyaknya, dan ini nanti akan mengembang hasilnya. Oke, moist cake ini sayangnya nggak boleh sebut merek ya. Itu dia udah jual, penjualan cukup tinggi banget. Dessert boxnya juga lumayan, hype banget. Tinggal nanti kita bakal mainan topping nih. Anda mau mainan topping apa? Mau mainan topping cream cheese, cranberry, kemudian merek coklat yang brand terkenal itu boleh juga deh.
pakai Nutella, mau pakai Delphi, mau pakai Colata filling, atasnya glaze, itu boleh-boleh juga ya. Oke, kita lakukan ini semua, saya selesaikan dulu ya. Jadi adonan yang kita diamkan tadi sambil kita moles loyang ini, dia berfungsi juga mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang muncul pada saat proses pengadukan tadi ya. Jadi kalau kita bikin steam cake itu kan kadang-kadang pengen halus sekali. Nah, didiamkan itu supaya si gelembung-gelembungnya ini keluar karena teksturnya sangat-sangat cair dia. Oke. Nah, ini saya bakal timbang 15 gram. Oh, beratnya mirip-mirip nih. Saya bakal timbang di sini supaya akurat. Karena ini nanti dia akan mengembang. Oke. Nah, seperti ini. Ini beratnya adalah di 35 gram atau 1 centong. Kalau Anda mau bikin sampai 40 itu boleh. Biasanya dia agak penuh sedikit. Ya. Ini saya bikin 1 centong. 1 centong. Pas banget. Nah, seperti ini. Nah, Anda jadi bisa jualan langsung nih setelah ini. Oke, dan ini masih banyak lagi di sini. Oh iya, kalau Anda belum siap benar-benar mengukus, jangan pernah menuang adonan di dalam loyang ini dan Anda diamkan cukup lama. Karena kenapa? Nanti minyaknya itu dia akan menyerap masuk ke dalam adonan. Jadi gimana dong chef? Ya kalau ini nanti ini kan dikukus kurang lebih 10 menitan. Selama 10 menit, kalau sudah berjalan waktunya tinggal 5 menit, kita tinggal tuang-tuang lagi. Tapi moles udah langsung semuanya juga nggak apa-apa gitu. Oke. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian yang saya gunakan apinya adalah api, pas pertama panasin api besar. Kalau dia sudah mendidih, kecilkan menjadi api sedang. Oke, saya masukkan seperti ini. Oke, sudah. Saya masukkan sini dan ini saya besarkan dulu sampai dia mendidih. Setelah itu baru saya kecilkan. Besarkan tadi maksudnya api sedang ya. Pas nanti sudah masuk, dia sudah mendidih lagi, baru kecilkan apinya jadi pakai api kecil. Jadi prosesnya memang kalau untuk manaskan pakai api besar. Kalau untuk menstabilkan pakai api sedang. Tapi menstabil itu maksudnya apa? Pas dibuka tadi itu apinya gedein dulu sedikit. Nah kalau sekarang nih sudah pakai api kecil aja. Tapi kalau Anda punya karakter steamer yang pakai api kecil, ternyata dia juga panasnya lambat banget, boleh naik ke api sedang. Jadi beda-beda. Kalau Anda bingung, tanyakan di kolom komen Anda punya alatnya apa, supaya saya kebayang tuh apa yang Anda mau buat. Tapi kalau Anda mau kirim gambar, bisa ke akunnya Instagram Chef Vidya. Oke? Masih banyak banget nih. Saya taruh di loyang ini aja deh. Oke. Saya taruh di loyang yang seperti ini dan tidak saya poles dengan minyak loyang si kertas rotinya. Karena dia sudah pasti gampang dibuka ya kalau di steam. Ini kita tuang semua. Ini beratnya 270. Yep. Nanti dia ini kan segini, dia akan naik sampai setengahnya. Oke. Wah, sudah 15 menit. Saatnya kita angkat. Oke, mau lihat. Pas kita angkat ini kita kecilkan dulu atau boleh kita matikan kalau Anda masih takut-takut. Ini karena saya nggak pakai penutup kain. Ini saya buka pelan-pelan supaya airnya netesnya ke samping. Dan wow, disisit. Nah, kalau Anda sudah dibuka seperti ini, saat ingin dipanaskan kembali, saat ingin digunakan kembali harus dipanaskan ya. Jadi jangan langsung dimasukkan bahan-bahannya. Nah, ini saya ambil. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
seperti ini. Kalau Anda melihat ada yang retak seperti ini karena kesalahan saya banting ya tadi. Jadi aslinya dia tidak retak. Saya kasih tips nih, tiba-tiba Anda lagi dapat pesanan banyak banget steam cake ini, tapi alat Anda cuma sedikit, tapi Anda punya freezer yang cukup besar. Anda bisa simpan produk yang sudah jadi seperti ini di freezer. Anda bisa gunakan wadah seperti ini, di mana bagian bawahnya Anda alasi dengan kertas roti, kemudian Anda susun masing-masing produknya di sini. Anda tutupi plastik ataupun kertas kembali, kemudian Anda bisa susun lagi, intinya semua tertutup rapat dan tinggal Anda wrapping atau masukkan ke dalam plastik yang besar. Anda bisa simpan di freezer dan ini bisa tahan sampai 3-4 bulanan. Ya, jadi kalau Anda cuma butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, boleh banget taruh di wadah seperti tadi, simpan di freezer. Kemudian Anda baru boleh keluarkan dalam kondisi dia sudah tidak beku. Jadi Anda keluarkan dari freezer nih, misalkan ya, Anda keluarkan dari freezer, taruh aja begini, dah. Anda melakukan proses yang lain, bikin topping, bikin segala macam. Ini kan tadi beku, biarkan dia mendefrost dengan sendirinya di sini tanpa dibuka-buka. Nanti kalau dia sudah tidak beku, tapi tetap dingin, itu boleh. Anda keluarkan, kemudian Anda topping sesuai yang Anda inginkan ya. Jadi apalagi kalau kita mau pakai buat acara gift wedding cake, kemudian atau acara lamaran atau pengajian dan lain-lain. Nah, resep ini juga boleh kalau mau Anda kasih pengawet ya. Jadi ini untuk bikin yang massal, saya kasih tips, Anda boleh menggunakan pengawet, potasium sorbat dan benzoat. Itu boleh dimix ya. Penggunaannya biasanya 0,2% dari berat adonan ya. Dan dicampurkannya di mana? Dicampurkannya tadi di awal bersama dengan cairan, diaduk-aduk supaya dia tercampur rata dan produknya mantap. Di steam ini bisa awet cukup lama kok, untuk 2-3 hari dia tidak akan berlendir gitu ya. Tapi kalau Anda tidak mau menggunakan pengawet, kuatnya berapa lama sih Chef produk ini? Saya sudah pernah coba, produk ini kuat sampai 3 hari. Hari keempat dia tidak berjamur tapi muncul lendir gitu. Bisa tahan 3 hari di suhu ruang dengan disiram coklat, mau itu coklat glaze atau itu pun coklat ganache. Tapi kalau Anda topping dengan topping yang keju cair atau yang lain, itu tergantung lagi ya. Jadi ini bisa disajikan dalam kondisi dingin, kondisi suhu ruang atau menjadi bahan oleh-oleh. Oke? Hai baking lover, tadi ini udah jadi semua hasil moist cake-nya. Jadi ini steam moist cake ya. Ini ada variannya banyak. Tadi saya bikinnya juga satu resep itu sebenarnya bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, bisa jadi 22 piece karena ada yang saya taruh juga di loyang seperti ini ya. Nih, saya taruh loyang seperti ini, sudah saya kasih kertas roti. Nanti tinggal kita siram dengan coklat ganache. Saya mau kasih sedikit tips buat bikin coklat ganache-nya di sini. Kita hack sedikit ya. Dalam arti kalau kita nggak punya stok coklat ganache, saya biasanya pakai coklat filling dikasih dengan susu UHT yang sudah saya panaskan. Ya. Kalau Anda punya krim, boleh dikasih krim sedikit. Nah, ini ditambahkan. Saya gunakan di sini 70 gramnya adalah coklat filling dan 11-15 gramnya itu adalah fresh cream, boleh, susu UHT yang dicampur dengan krim boleh, atau susu UHT itu sendiri juga nggak apa-apa. Ya, ini kita aduk sampai dia agak larut si coklatnya. Karena kenapa? Kalau kita lagi pengen neken kos ya, bisa juga digunakan coklat filling yang dilelehkan dengan susu. Atau kalau Anda punya susu evaporated, boleh gunakan susu evaporated. Ya, untuk mendapatkan warna yang lebih tua atau dark, biasanya saya juga campur dengan coklat bubuk hitam. Dimana coklat bubuk hitam saya campurkan biasanya di cairannya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Tuh kan coklatnya. Oke, ini saya tambah ini 15 graman. Saya tambahin sedikit. Ups. Iya. Dah, ini saya tambahkan sampai di 30 gram supaya teksturnya lebih encer aja. Nah, nanti kalau dingin gimana Chef? Kalau dingin dia akan agak keras tapi tidak beku.
Ini saya hex ya, saya hex jadi 700 gramnya, 70 gramnya adalah coklat filling. Kemudian saya panaskan susu UHT sampai mendidih, 30 gramnya saya tambahkan susu UHT. Nah, kalau Anda punya non dairy cream, nah Anda bisa mix tuh setengah-setengah susu UHT dengan non dairy cream, yang whipping cream non dairy. Tuh, teksturnya seperti ini. Atau yang terakhir, kalau Anda punya susu evaporated boleh juga digunakan ya. Teksturnya mengkilap juga hasilnya. Saya kebetulan pakai coklat fillingnya juga yang kualitasnya oke. Tuh. Kemudian tinggal kita siram deh di atasnya. Yeay, sudah jadi semuanya. Hiasannya macam-macam juga. Ini bisa Anda sajikan dengan satuan, jual satuan, atau Anda mau buat jual on one package isi 4 atau isi 5, atau bahkan Anda ingin jadi oleh-oleh yang seperti ini. Coklat meleleh dengan lapisan yang lembut di bagian tengah. Wah, ini kalau kita potong nih, tapi kayaknya sayang deh, saya nggak akan potong. Oke, demikian video ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa. Jangan lupa di kolom komen Anda mau bertanya atau ingin tahu atau ingin kasih masukan buat kami atau buat saya, silakan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.